Oke, sekarang kita akan tinjau sistem bandul sederhana. Jadi bandul sederhana ini mirip dengan sistem mekanik yang mengalami gerak bolak-balik atau periodik. Sistem tersebut terdiri dari suatu massa M yang tergantung pada tali sepanjang L dan ini terikat di ujungnya. Gerak terjadi pada bidang vertikal dan diakibatkan oleh gaya gravitasi ya. Pada sudut θ kecil ini ketika sudutnya kecil, gerak sistem berupa gerak harmonik sederhana. Nah, gaya yang bekerja pada massa ini ada gaya tegangan tali dan gaya gravitasi mg gitu. Mg ini. Nah, komponen dari gaya gravitasi ini kan bisa diuraikan ya ke X dan ke sini ke Y kalau kita ambil X-nya ini dan Y-nya ini gitu. Nah, ini ada komponen tangensialnya yaitu Mg sin theta. Mg sin theta ini selalu mengarah menuju theta sama dengan 0 dan dia melawan displacement X. Maka dari itu gaya tersebut kita sebut sebagai gaya pemulih gitu ya. Nah, sekarang kita bisa aplikasikan hukum 2 Newton pada arah tangensial, yaitu, nah ini sigma F sama dengan MA ya. Di sini sigma F-nya adalah gaya pemulih, Mg sin theta, tandanya negatif karena dia melawan displacement, sama dengan M dikali A, ya, percepatan turunan kedua dari X. Ini kedua ruas sama-sama punya M, jadi bisa saling menghilangkan. Begini. Nah, ketika sudutnya kecil, X ini bisa kita dekati dengan L dikali theta. Maka persamaannya ini menjadi seperti ini. Ya. Lalu kita pindah ruaskan, maka akan kita peroleh bentuk persamaan seperti yang berikut ya. Suku kedua persamaan ini, perhatikan, suku keduanya adalah sin theta, bukan theta ya. Sehingga gerak ini bukanlah gerak harmonik sederhana gitu. Namun jika kita asumsikan sudutnya kecil, maka kita dapat melakukan pendekatan untuk sin theta ini. Jadi untuk sudut kecil, sin theta ini sama dengan theta, sehingga persamaan geraknya ini bisa menjadi seperti ini ya. Nah, jadi secara umum gerak dari sebuah bandul itu bukanlah gerak harmonik sederhana ya, kecuali untuk sudut yang sangat kecil, di mana theta kurang dari 10 derajat gitu. Aproksimasi sudut yang kecil itu jadi sin tetanya sama dengan theta, kosinus tetanya mendekati 1 gitu ya, bisa kita ambil sama dengan 1 gitu. Dimana theta ini adalah theta maksimum cos omega t plus pi gitu. Nah, di sini omega kuadratnya adalah G dibagi L. Ini kan omega kuadratnya di sini. Maka kita punya frekuensi adalah omega per 2 pi, sehingga frekuensinya adalah 1/2 pi akar G per L. Nah, periodenya tinggal mengikuti ya. Jadi, periode ini tidak bergantung pada amplitudo dan massa si bendanya gitu. Namun dia bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi, periode dan juga frekuensi gitu ya. Nah, lalu apa sih hubungan antara gerak harmonik dengan gerak melingkar gitu. Misal kita punya sebuah partikel pada posisi P aksen ya, dari sebuah lingkaran dengan jari-jari A, seperti gambar yang atas nih. Kita punya partikel di sini, posisinya kalau misalkan kita lihat pada sebuah lingkaran, dia ada pada jari-jari A, gitu. Dari OP, ini O, titik asal ya, OP ini dia membentuk sudut pi sebenarnya.
terhadap sumbu X pada T sama dengan 0. Nah, lingkaran ini kita sebut sebagai lingkaran referensi, ya, untuk membandingkan gerak harmonik sederhana dan juga gerak melingkar. Titik referensi adalah pada saat posisi P pada saat T-nya sama dengan 0 gitu. Nah, jika partikel bergerak sepanjang lingkaran ini dengan kecepatan angular yang konstan pada T sembarang, yang penting lebih dari 0 gitu, sudut antara O dan P aksen dengan sumbu X ini akan menjadi omega T plus Pi gitu. Dan seiring dengan perpindahan partikel di sepanjang lingkaran, kita bisa melakukan proyeksi titik P ini. Jadi si titik P ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X ya. Ini titik proyeksinya, ada titik P. Gitu. Nah, si titik P ini dia bergerak ke kanan atau ke kiri di sumbu X antara X sama dengan amplitudo atau X sama dengan negatif A. X sama dengan positif A dan X sama dengan negatif A gitu. Nah, perhatikan bahwa titik P dan P aksen ini dia selalu memiliki koordinat X yang sama gitu. Nah, lalu dari segitiga O, P, dan P aksen, segitiga ini O, P, dan P aksen, itu kita bisa menentukan bahwa OP itu sama dengan OP aksen cos omega T. Atau kalau kita tulis, X sama dengan A cos omega T plus Pi. Ya, gitu. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa titik P bergerak dengan gerak harmonik sederhana di sepanjang sumbu X. Di sepanjang sumbu X. Maka dapat kita simpulkan bahwa gerak harmonik sederhana sepanjang garis lurus ini dapat direpresentasikan sebagai proyeksi gerak melingkar di sepanjang lingkaran referensi dengan diameter tertentu gitu. Nah, lalu ini kalau kita turunkan, kita peroleh V ya, kita peroleh kecepatan di mana dia ini menyinggung gitu. Lalu kita turunkan 2 kali, kita peroleh percepatan angular ya, omega kuadrat A arahnya ke dalam gitu. Nah, gerak osilasi yang kita obrolin dari awal tuh itu sebelumnya merupakan osilasi untuk sistem ideal, di mana sistem tersebut berosilasi terus-menerus gitu akibat adanya gaya pemulih. Pada kenyataannya, pada banyak sistem terjadi gaya disipasi seperti adanya gaya gesek ya gitu. Atau friksi, gaya gesek yang menghambat gerak osilasi tersebut gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah energi mekanik dari sistem menjadi tidak kekal ya, energi mekanik totalnya, tapi berkurang seiring berjalannya waktu. Gerak tersebut kita sebut sebagai gerak teredam. Ya, gerak osilasinya kita sebut sebagai gerak osilasi teredam gitu. Contohnya apa? Contohnya gerak suatu partikel pada cairan gitu, misal seperti ini. Jadi jika ada sistem yang terdiri dari massa pegas, dia terhubung ke fluida di sini ya, maka akan ada gaya penghambat, kita sebut F damping gitu. Nah, gaya penghambat ini dia sebanding dengan suatu koefisien B
ini dikalikan dengan V, gitu. Nah, dengan gaya pemulih sebesar min Kx, kita bisa tuliskan hukum kedua Newton ini sebagai berikut ya. Jadi seperti ini. Kan hukum kedua Newton sigma F sama dengan MA gitu ya. Nah, gaya-gaya yang bekerjanya kan ada gaya pemulih, lalu ada gaya apa tadi? Gaya penghambat ya, gaya penghambat atau F damping gitu. Nah, sigma F sama dengan MA, ini V itu kan kecepatan, bisa kita tulis sebagai dx per dt. Maka kita peroleh bentuk kayak gini nih, gitu. Nah, kalau dipindah ruaskan, maka kita akan peroleh persamaan gerak. Ini A-nya diganti jadi d kuadrat x per dt kuadrat. Ini yang suku sebelah kiri pindah semua ke kanan, maka di sini kan tinggal 0 gitu, tinggal 0. Nah, solusi persamaan ini sebenarnya membutuhkan pemahaman matematis yang mungkin belum familiar ya untuk kalian. Jadi di sini akan saya tuliskan solusinya langsung tanpa pembuktian. Jadi ketika gaya penghambat bernilai kecil dibandingkan gaya pemulih min Kx, artinya B-nya itu kecil. Maka solusi persamaannya itu adalah X sama dengan A dikali eksponensial pangkat min alfa T cos omega aksen T plus Pi, di mana alfa sama dengan B per 2M gitu. Nah, emang bener ya solusinya kayak gitu? Nah, untuk kalau misalkan kalian mau verifikasi, benar nggak sih solusinya X-nya sama dengan ini? Kalian bisa substitusi aja X-nya ke persamaan ya, ke persamaan ini. Kalau misalkan solusinya sama dengan 0 gitu ya, X-nya dimasukin ke sini, terus ini masukin turunannya, ini masukin turunan 2 kalinya, kita bakal bisa memverifikasi bahwa solusi dari persamaan gerak yang ini adalah X sama dengan A eksponensial min alfa T cos omega aksen T plus Pi. Lalu, di sini kita punya kurva, gambar yang ini ya. Ini adalah kurva displacement sebagai fungsi dari waktu. X sebagai fungsi dari waktu, dari objek yang berosilasi dengan adanya gaya penghambat tadi, seperti pada sistem ini ya, gitu. Nah, kita lihat bahwa ketika gaya hambat lebih kecil daripada gaya pemulih, ini sifat osilasi dari gerak harmonik sederhana tetap terlihat ya, tetap dipertahankan. Hanya saja di sini amplitudenya berkurang seiring dengan waktu secara eksponensial sampai akhirnya nanti dia geraknya berhenti gitu. Nah, sistem yang seperti ini kita sebut sebagai osilasi teredam. Lalu di sini ada garis putus-putus. Ini adalah envelope ya, kita sebut dengan envelope. Ini merepresentasikan faktor eksponensial dari persamaan ini yang menunjukkan bahwa amplitudenya ini berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Nah, frekuensi sudut dari gerak osilasi teredam adalah akar omega 0 kuadrat dikurangi B dibagi 2M kuadrat. Dengan omega 0 ini adalah akar K per M yang kita sebut sebagai frekuensi alami, frekuensi natural ya. Frekuensi natural ini adalah frekuensi sudut ketika tidak ada gaya hambat. Jadi ini adalah frekuensi sudut untuk osilasi tidak teredam gitu. Lalu kurva yang bawah yang ini adalah kurva displacement terhadap waktu
dari beberapa kondisi, beberapa fenomena yang berkaitan dengan nilai dari omega 0 dan B dibagi 2M. Fenomena pertama itu adalah fenomena underdamped ya. Jadi direpresentasikan oleh kurva yang A nih. Kurva yang A di sini. Pada kondisi tersebut, amplitudo dari osilasi ini akan menurun drastis. Dia akan menurun drastis terhadap waktu, gitu. Lalu sampai pada kondisi kedua, yaitu ketika B-nya ini, nilai B-nya ini dia mencapai nilai kritis, B kritis gitu, sistem ini akan menjadi critical damping. Akan terlihat fenomena critical damping di mana sistem ini tidak berosilasi gitu. Jadi ketika kasus critical damping, misal sistemnya itu disimpangkan gitu ya. Ini disimpangkan lalu dilepas, benda ini akan langsung kembali ke titik setimbang gitu. Jadi ini disimpangkan, dilepas, ya udah benda ini akan bergerak sampai ke X sama dengan 0 aja. Dia tidak akan berosilasi. Gitu. Nah, lalu fenomena overdamped itu terjadi ketika medium memiliki viskositas yang sangat tinggi. Ini ya, di sini dia memiliki viskositas yang sangat tinggi sehingga gaya penghambatnya dia jauh lebih besar dari gaya pemulih gitu. Bendanya sama, dia hanya akan kembali ke posisi setimbang, jadi tidak akan berosilasi dengan waktu yang semakin lama untuk kembali ke posisi setimbang tersebut gitu. Nah, energi mekanik yang hilang dari sistem teredam itu dapat terdisipasi menjadi energi internal medium dari penghambat ya. Jadi energi mekaniknya di sini berkurang, dia terkonversi jadi energi internal dari medium ini, medium yang menghambatnya. Kalau di sini fluida gitu ya. Kalau misalkan di sini ada gaya gesek, berarti dia akan menjadi gaya gesek energinya.